Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk berdoa dalam sesi ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang ini saya mau tanya-tanya sedikit nih buat rekan-rekan semua. Pandangan-pandangan dari rekan-rekan semua itu terkait dengan bagaimana cara seorang calon ulama untuk menjaga keseimbangan antara ilmu dan amal. Nah, di sini mungkin nanti ada jawaban yang berbeda-beda ya dari rekan-rekan semua. Ya, yang pertama ini akan saya tanya dulu untuk pengertian Ustaz Kiki. Seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja mungkin untuk pertanyaannya tentang menjaga keseimbangan ilmu dan amal di dalam kehidupan kita, keseharian kita, khususnya untuk kita untuk para calon ulama ini. Tentunya yang pertama kita itu membutuhkan niat murni dari diri kita sendiri. Karena beramal itu meskipun kita mempunyai ilmu, tetapi kalau tidak ada niat dari diri, tentunya akan terpaksa dan kesannya akan susah ikhlasnya. Dan itu mungkin yang semua itu bisa saya sampaikan. Intinya kita membutuhkan niat yang tumbuh dari diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap ya, jawabannya itu. Oke, untuk selanjutnya dari Bang Hasan ini gimana nih? Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan, sama-sama semoga kita semuanya diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjawab bagaimana seorang ulama itu tidak keseimbangan antara ilmu dan amalnya. Seperti yang akan saya sudah. Pertama, seorang ulama itu harus memprioritaskan tentang fardu ain dalam dirinya. Ulama itu sebelum mengajarkan terhadap orang lain harus memastikan bahwa dasar-dasar agama seperti hanya salat, zakat, puasa, dan amal yang lainnya itu harus dia kerjakan terlebih dahulu dengan secara benar. Itu sebelumnya. Yang kedua, fokus pada amal. Ilmu tertinggi, ilmu yang menghasilkan akal mulia. Seorang ulama itu menjaga keseimbangan antara ilmu dan ulama itu dengan menjadi hamba dan anggota masyarakat yang beradab. Ilalatul hal awalan min dalatil maqam. Berdakwah dengan amal itu lebih baik daripada diperbanyak dengan berkata-kata tapi dengan amal yang misalnya dengan pakaian kurang. Akhirnya itu yang Mantap sekali jawabannya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nih, Kang Ustaz Lutfi gimana nih? Menurut Kang Lutfi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan sedikit menjelaskan bagaimana menjaga keseimbangan antara ulama dan Calon ulama ya. calon ulama dan segi amaliyah. Yang pertama itu adalah implementasi ilmu yang ada di dalam diri calon ulama tersebut untuk bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu seperti uswah hasanah. Jadi seorang ulama ataupun calon ulama itu harus bisa mencontohkan diri pribadinya agar terlihat baik di depan masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya nih, Ustaz Nana nih seperti apa nih? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adalah pertanyaan yang tadi memang jawabannya makasih semuanya. Ini jawaban saya sendiri nih. Kalau pertanyaannya seperti itu, pasti jawabannya setahu saya itu seorang calon ulama itu harus mempunyai atau menanamkan di dalam hatinya tarbiyat nafsi ataupun melatih diri sendiri. Kenapa? Karena banyak tantangan dan rintangan ketika kita menggunakan diri tersebut. Berarti ketika kalau misalkan kita mau mengamalkan ilmu, pasti yang ditanamkan yang di dalam hatinya itu adalah keikhlasan
kasih Ustaz Nana. Oke, selanjutnya nih. Nah, Pak Ustaz Muhajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memandang calon ulama tentang Amalia itu. yang seterusnya dari sekian banyak Coba-coba ya, sampaikan ya. dalam memandang ilmu itu sebagai tanggung jawab atau amanah. Ya, karena kan amanah itu kita disampaikan. Jadi kita mempunyai ilmu itu sebagai amanah itu harus disampaikan. Semakin kita punya ilmu, maka semakin kita harus bertanggung jawab untuk mengamalkan. Jadi ilmu, kita punya ilmu harus diamalkan. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya nih, Kang Ustaz Desa nih, seperti apa nih jawabannya dari bagaimana sebagai calon ulama itu untuk menyeimbangkan antara ilmu dan amal? Seorang ulama menyeimbangkan ilmu dan amal berangkat dari sebuah tilawah doa silahul mukminin atau silahul mukminin. Doa itu merupakan sebuah senjata untuk seorang mukmin. Maka saya lebih menekankan pada doa. Kalau seorang ulama harus senantiasa berdoa agar ilmunya senantiasa diamalkan. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma as'aluka ilman nafi'an. Kita meminta kemanfaatan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama meminta taufik pertolongan agar bisa memanfaatkan ilmunya. Sekian. Ya, terima kasih. Selanjutnya nih dari Kang Ustaz Farhan nih, seperti apa nih jawabannya? Seperti apa nih? Pertanyaannya yang tadi itu Iya sama, ya seperti tadi. ya seperti tadi. Mungkin dari jawaban yang saya ambil dari Al-Quran ya. Dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bahwa kita itu intinya adalah jangan memalingkan diri kita untuk wajah, terutama dalam berjalan juga jangan condong kita ke atas. Ibaratnya padi itu merunuknya ke bawah, jangan ke atas. Jadi kerendahan diri itu ditimbulkan oleh kita diri pribadi. Ya, seorang ulama itu harus merunduk gitu. Jangan sombong, jangan angkuh. Sombong itu dari setan, terutama akhlak yang terutama. Siap. Ada yang lain mungkin tambahan? Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan, kurangnya lebihnya mohon. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini dari obrolan bareng-bareng bersama untuk membahas sedikit tentang bagaimana kita sebagai calon ulama untuk menjaga keseimbangan antara ilmu dan amal. Terima kasih kepada Ustaz Ibrahim, kepada Ustaz Muhammad, Ustaz Lutfi, dan juga Ustaz Nana, Ustaz Muhammad, dan Ustaz Farah, yang mana telah menjabarkan sedikit pandangan-pandangan dari rekan-rekan semua. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkan. Amin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ilman wa rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.